Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kondisi saat ini para pelatih itu masih yang dulu. Artinya ketika saya melihat para pelatih itu yang pelatih tulen 100% sekitar 40%. Yang 60% gado-gado sudah. Masih seperti yang dulu. Padahal kita menghadapi problematika masa depan. Kita menghadapi dana yang rendah kalau dibandingkan pendidikan formal. Kita dananya rendah. Lalu sarana dan prasarana minimalis. Lokusnya tersempitkan. Wilayah melatih itu paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Lokusnya tersempitkan. Karena garapannya hanya masih sebatas KMD dan KML. Di Pusdiklacap ini belum mampu mengembangkan kreativitas pelatihan-pelatihan yang lain. Padahal kalau mau kreativitas akan muncul ratusan pelatihan yang digarap oleh Pusdiklacap, yang digarap oleh Pusdiklatda. Ya, garapannya banyak, tuntutannya sangat banyak. Kualitas orang dewasa yang andragogi minimalis. Lalu peran orang dewasa lesu. Mengapa lesu? Karena jiwanya masih pembina. Dan merasa dunia kepelatihan itu beban baru. Ini kondisi saat ini yang harus kita pecahkan. Nah, sosok pengelola orang dewasa atau yang dinamakan pelatih, dia wajib punya kompetensi. Dia harus punya kekuatan manajemen pusat, manajemen pendidikan, dan manajemen kepelatihan. Sehingga namanya kan Pusdiklat. Dia harus punya manajemen itu. Manajemen sebagai pusat, manajemen sebagai pengelola pendidikan, manajemen sebagai kepelatihan. Sehingga namanya Pusdiklacap. Jadi Pusdiklacap itu berarti dia punya manajemen pusat, pendidikan, dan kepelatihan. Lalu dia punya komunikasi internal dan eksternal. Gaya komunikasinya beda ketika sesama orang dewasa. Gaya komunikasinya beda kepada pembina. Jadi komunikasi pelatih itu ada 4. Komunikasi ke peserta didik, komunikasi kepada sesama pembina, komunikasi kepada sesama pelatih, dan komunikasi pelatih kepada kuartir cabangnya. Ini harus dibangun. Lalu kita kurang mempelajari pengalaman dan jejak sukses pelatih-pelatih hebat. Ya, nah saya ingin dari peserta KPD ini nanti muncul sosok pelatih tingkat internasional yang bisa dikirim kemana-mana karena memang dunia pelatihnya hebat. Siapa tahu di antara 40 orang ini nanti menjadi pelatih hebat, pelatih yang mampu membawa Jawa Timur, membawa Indonesia, dan lebih berkiprah di Asia Pasifik atau di dunia. Asalkan punya kekuatan kesejawatan, kebersamaan, dan terakhir tahan banting. Ya kalau bantingan di tingkat Kuarcap biasa, tingkat Kuarda biasa, tingkat nasional biasa. Tapi bantingan tingkat pelatih internasional ini yang harus dipelajari. Maka saya berharap Anda tidak sekadar tidak sekadar pokoknya jadi pelatih, tapi nanti menjadi pelatih internasional, pelatih di Asia Pasifik atau pelatih di tingkat dunia. Pelatih hebat itu dia harus punya 3 itu, Pak. Ya Kak ya. Kak. 1, dia harus punya kompetensi. Kompetensi kepramukaan, kompetensi membina, kompetensi melatih, kompetensi memimpin, kompetensi pokok dia kata kerja terus, biopiristik, kompetensi. Lalu dia harus punya konten tentang kepelatihan, konten kepramukaan, konten materi, konten yang lainnya. Lalu dia memvariasikan penyajian konten melalui kompetensi-kompetensi dan media. Nah terakhir, KPD itu yang penting aksinya, yang dibalik aksi itu ada
kompetensi, konten, dan variasi. Nah, oleh karena itu konten kepramukaan itu ada 3. Konten keterampilan kepramukaan, konten teknik kepramukaan, dan konten teknologi kepramukaan. Keterampilan kepramukaan kita tidak bisa kuno, tidak bisa lawas, tapi harus ada kemajuan. Teknik kepramukaan ini juga harus perlu dikembangkan, dan teknologi kepramukaan harus ada penyesuaian terhadap perkembangan zaman. 3 ini teramat penting bagi seorang pelatih. Dia punya keterampilan kepramukaan, punya teknik kepramukaan, punya teknologi kepramukaan. Nah, ini barang penting yang harus dipelajari secara mendalam. Nah, oleh karena itu wilayah proses itu ada fokus, ada lokus, ada habitus, ada modus. Ketika kita mau melatih, fokusnya apa? Itu intinya, ya, kemasannya, intinya apa? Lokusnya itu tempatnya di mana? Habitusnya itu pembiasaannya seperti apa? Pembiasaannya, lalu modusnya, metodenya seperti apa? Metodenya seperti apa, strateginya seperti apa. Keempat ini terkait dengan inti, kemasan, tujuan, dan tren. Ketika pelatih memahami 4 ini dengan seketika, dia cepat ngomong fokusnya apa, lokusnya di mana, habitusnya seperti apa, pembiasaannya, prosesnya, lalu strateginya, metodenya menggunakan apa. Ketika 4 ini kita jalankan, pelatih akan memetik sebuah keberhasilan melatih. Jadi tempat KPD-nya boleh di Banyuwangi lokusnya, tapi habitusnya, prosesnya harus betul-betul proses yang standar KPD, standar CALT, dan strateginya harus dimainkan strategi-strategi yang juga berstandar KPD untuk semua tempat di dunia ini. Lalu fokusnya apa yang harus dikembangkan di situ. Sehingga meskipun nanti tempatnya di Banyuwangi, kita berharap di sekitar itu ada media-media yang ditempel yang terkait dengan KPD ini. Contoh mungkin ada kelompok yang membuat poster, ya, jadi nanti ada kelompok yang membuat poster andragogi tempel, ya kan? Ada poster yang membuat beda membina dan melatih, tempel. Ada poster apa? Itu teman-teman panitia Banyuwangi harus menyiapkan itu sehingga seolah-olah tempat KPD ini memang Pusdiklatda yang dipindah di sana. Begitu. Jadi meskipun nanti lokasinya di sekolah, di SMK, tempelan-tempelannya itu ya harus tempelan-tempelan kepelatihan. Jadi ada posternya andragogi, ada posternya aneka ragam metode kepelatihan, posternya beda pembina dan pelatih, posternya apa begitu, ya. Nanti teman-teman yang akan ke Banyuwangi juga tadi sudah saya ceritakan kepada teman-teman, kalau memang tempatnya di daerah, bagaimana daerah itu disulap seperti Pusdiklatda sehingga 40% peserta sudah punya kekuatan materinya. Nah, mimpi kita kan pelatih itu punya kekukuhan, kukuh ya. Kukuh itu gigih, ya, semangatnya tinggi. Lalu kokoh. Kokoh itu ibarat tiang itu, tiangnya kayu jati. Ibarat tiang itu dia punya kompetensi yang bagus, konten yang bagus, variasi yang bagus, jadi kokoh dia. Kokoh. Lalu kekokohannya setara dengan pelatih-pelatih di keluarga lain, pelatih-pelatih di negara lain, setara dia kekokohannya. Kalau sana itu kena badai dengan kecepatan sekian knot, ya kokohnya kita juga begitu, kena badai juga tidak akan pernah goyah. Begitu harapan kita di Jawa Timur seperti itu. Pelatih kita itu ya harus kokoh, tahan angin, tahan hujan, tahan badai, ya, kokoh, dan
setara. Kemudian berterima. Artinya berterima itu semua orang melihat sosok Anda itu nerima gitu loh. Batinnya orang yang nonton tuh berterima. Ya wis ngakui jenengan semua pelatih. Ya wis ngakui jenengan semua lulusan KPD Jawa Timur. Jadi 4 ini perlu dijaga, pada akhirnya akan menjadi pelatih yang unggul. Kakak-kakak, model pembelajaran unggulan untuk menikmati abad 21 itu kayak yang paling atas, itu metode membina, eksamin. Eksamin itu jelaskan ujian, jelaskan diberi contoh ujian, jelaskan beri contoh dites, jelaskan beri contoh dites. Ini pembelajaran tingkat paling bawah, tingkat paling bawah. Yang kedua exercise. Exercise itu mengajar yang seperti saran Kak Yatno itu, ditempel, 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 main bola, main tali, dan sebagainya, itu exercise. Melatih yang exercise. Melatih yang tingkat 2. Nah yang ketiga, tingkat 3 itu melatih yang eksperimen. Eksperimen itu memecahkan kasus, menjawab pertanyaan. Semua berada pada situs problem, semua pada kasus-kasus, pemecahan-pemecahan sampai keluar dari zona nyaman berpikir yang ada. Itu grade 3. Nah, grade 4, experience. Bagaimana melatih itu mampu membuat peserta itu berpengalaman, berbasis pengalaman. Dia penuh simulasi, melakukan sendiri, kegiatan sendiri, eksplorasi, dan sebagainya. Ini experience. Nah, abad 21 nanti larinya ke merah itu, experience. Ya, jadi berat. Nah, pembelajaran di Indonesia di sekolah itu masih eksamin dan exercise. Kita arahnya mau ke merah, namanya pembelajaran berbasis proyek P5 itu. Tapi susah, karena mentalitasnya masih mentalitas eksamin. Nah, dunia kepelatihan tambah lebih susah masuk ke experience. Karena apa? Pelatihnya masih ditempeli, masih kesurupan dengan peserta didik, dengan membina. Pelatih yang masih terbebani dengan membina itu berat. Dia harus mampu memisahkan kapan bina, kapan melatih. Lepaskan membinanya, masuk ke dunia melatih. Itu yang hebat. Ya. Nah, kalau nanti pelatihannya ceramah saja, ya sudah, itu dunia membina. Bahkan membina pun sudah tidak begitu. Audio Jungle. Audio Jungle.